Selamat pagi semua Bapak Ibu semua dalam kasih Tuhan. Welcome to Berkat Pagi. Karena berkat Tuhan baru setiap pagi. Apa kabar semuanya? Ya, semangat selalu ya. Dan seperti biasa Anda boleh menuliskan di live chat. Ya, saya banyak mendapatkan informasi dan kabar. Ada banyak keluarga, banyak teman-teman bahkan yang dari luar negeri mengikuti Berkat Pagi. Ada bahkan yang dari Kamboja, ada dari Singapura, ada dari Amerika, ada dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Belanda, bahkan dari negara-negara yang lain yang bersama-sama dalam Berkat Pagi dan dari setiap kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia. So hari ini kita mau bersyukur kembali ya. Karena kita percaya bahwa satu hari Tuhan tambahkan, artinya ada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Anda menuliskan di live chat dan biar Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan terima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu. Makasih buat hari ini, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat semangat yang Tuhan selalu beri. Terima kasih Tuhan dan kesempatan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur dan biar hari ini kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan dan boleh menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari sama-sama katakan nama Yesus. Katakan nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kami berdoa Tuhan pada hari ini biar nama di atas segala nama itu menyembuhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu. Kami punya Tuhan yang luar biasa baik, Tuhan yang dahsyat. Kami sembah pada saat ini juga. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya rindu kita sama-sama menyanyikan ref lagu ini lagi bahwa ada nama Yesus, nama di atas segala nama yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan setiap kita di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu bersama-sama, sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah, Kau sedang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kami. Di dalam nama Yesus yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu dimanapun berada, boleh tulis di live chat, Yesus segalanya. Karena Dia bukan hanya menyelamatkan, Dia menolong, Dia memberi kekuatan, Dia membebaskan kita, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan kita, bahkan memberikan kesempatan pertama, kedua, ketiga. Terlalu baik Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara, pada suatu waktu pada tahun 1809 ada 5 orang yang berdoa di New England dan terjadi kebangunan rohani. Karena ternyata saudara, sesuatu kebangkitan itu tidak menunggu banyak orang. Ternyata sesuatu yang kita sebut revival itu tidak menunggu orang-orang hebat. Dia menunggu orang-orang biasa, orang sederhana yang mau menjawab panggilan Tuhan, yang mau berbalik kepada Tuhan, yang mau selalu datang kepada Tuhan dan bukan memberi yang biasa tapi memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, biar Tuhan menemukan setiap Anda dan saya
Setuju boleh katakan amin. Saya ingin membahas sedikit tentang revival. Apa arti revival? Salah satu nama gereja kami itu Revival Worship Church. Artinya revive, artinya kebangkitan, artinya kegerakan, artinya rising, rebirth atau resurrection, awakening. Artinya sesuatu kebangunan atau dihidupkan kembali. Arti revive ini ada juga dikatakan artinya sesuatu yang mati kemudian dihidupkan kembali, atau yang kolaps tapi kemudian bangkit kembali atau berdiri kembali, saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah dalam Roma 3:23. Roma 3:23 dikatakan apa? Dikatakan dalam kitab Roma 3:23 dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah jatuh di bawah standar kekudusan, standar kerajaan Allah, tapi kemudian kita diselamatkan, diangkat kembali oleh Tuhan. Sehingga saudara, saya mempercayai sekali bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan biarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Keluaran 14 ayat 31. Ketika orang Israel melihat pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan di Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan percaya apa? Kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Jadi saudara, bahwa orang Israel itu melihat bahwa ada pekerjaan yang besar, ada tanda-tanda yang luar biasa yang Tuhan buat pada saat itu, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan, dan kemudian mereka menjadi kepercaya kepada hamba-hambanya yang ada pada saat itu. Jadi saudara, bahwa ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita, biar Anda dan saya harus melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Karena kalau Dia mau bekerja dalam hidup kita dan kemudian kita tidak melihat, yaitu kesalahannya bukan dari Tuhan, tapi dari setiap kita yang tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja. Mungkin bisa lagu yang tadi, ref lah dari lagu Nama Yesus. Bahwa Anda bayangkan pada zaman dulu kalau Yesus lewat itu mujizat terjadi. Ketika Yesus lewat itu orang lumpuh berjalan. Dan hari ini mungkin kita tidak melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi izinkan Yesus lewat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, saudara. Biarkan Dia lewat dan biarkan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Mujizat artinya ketidakmampuan kita dan kemudian melihat kemampuan Tuhan. Dan biar ketika Yesus lewat, revival itu boleh terjadi. Artinya kebangkitan, kebangunan yang itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Semua orang perlu Yesus. Saya mendengar ada seorang sahabat kami dipanggil Tuhan, tiba-tiba kena serangan jantung, tapi hidupnya luar biasa untuk Tuhan. Saya sekali lagi mengucapkan duka cita yang dalam untuk keluarga dari Pak Yamin yang ada di MDC Surabaya. Beliau melayani Tuhan, menjaga kesehatan dan memberi hidup kepada Tuhan. Dan saya percaya seisi keluarga ditolong Tuhan, dihiburkan. Dan beliau mengakhiri dengan perjanjian, ikatan covenant yang dibangun bersama dengan Tuhan, sangat pribadi. Bapak Ibu Saudara dia kasih oleh Tuhan, mari saya rindu setiap kita biar lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Dan kita tidak bisa lihat kalau Anda tidak involved di dalam, tidak terlibat di dalam kegerakan Allah. Apa yang harus dilakukan? Revive, bangkit lagi, kembali berdoa, kembali merenungkan firman Tuhan, kembali berani berdiri atas kebenaran, kembali berjalan dalam kehendak Allah dan menjawab panggilan Tuhan dan serius dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kegerakan ini akan mulai terjadi. Revival akan mulai terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa Anda dan saya bukan hanya menjadi Kristen biasa, tapi Kristen yang di atas rata-rata, yang berani berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari angkat tangan kita mau berdoa dimanapun kami berada. Temukan setiap kami bukan hanya pengikut Kristus, but revival start from now. Dalam nama Yesus kebangunan rohani boleh terjadi. Akan terjadi lawatan kuasa Tuhan. Akan terjadi perjumpaan yang luar biasa. Hadirat Tuhan menjangkau setiap kami. Kesembuhan mengalir di setiap tempat pemulihan. Dan aku berdoa kasih setia Tuhan turun dengan luar biasa. Aku berdoa buat Mami Emi disembuhkan, dikuatkan.
Di dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir, kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Berdoa Papa Hendro, berdoa buat teman-teman yang sedang sakit, Eci yang di Manado, Esi, berdoa juga buat seorang bapak yang di Semarang, Jemaat Revival Worship Church yang di Semarang, sembuh dari cancer, dari penyebaran dalam nama Yesus. Kami berdoa sepakat kasih setia Tuhan turun buat setiap kami. Dan biar hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Di dalam nama Yesus, mari buka tangan kita. Kami menerima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kebangunan rohani mulai terjadi dari saat ini dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Yesus, amin. Bapak Ibu, pada nanti sore ya, Selasa 18.30 ada worship night ya, revival worship night bersama Pastor Weliar Kauntu di Central Park Mall, APL Tower lantai 36 jam 18.30, 6.30 sore. So ada barcode, ada pendaftaran, ada WhatsApp, first come first serve, jadi cepat datang dan kita bersama dalam hadirat Tuhan. Dan tanggal 21 Oktober ada Woman of Revival bersama dengan my dear friend Pastor Imelda, istri dari almarhumah Pastor Risa Solihin, akan bersama kita pada hari Rabu jam 18.30 di tempat yang sama. Dan hari Minggu jam 11, jam 2 dan jam 4 ada ibadah umum disertai sekolah minggu di gereja Tuhan Percayakan Pengembalaan suami saya dan saya, Pastor David Novendus, di Revival Worship Church every Sunday. So sampai berjumpa hari Minggu dan sampai berjumpa setiap pagi Senin sampai Jumat di Berkat Pagi. Dan semalam ada revival tadi malam, dan kita akan set setiap minggu di hari tertentu akan ada live di malam hari. So I'll see you, bye bye.